Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Nagara Beling, dimanapun Anda berada, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema bahasan, yaitu mengenai uang goib ya. Uang goib atau harta amanah ataupun penarikan harta karun ya, baik dari alam jin ataupun dari alam nyata. Nah, di sini saya akan coba ya memberitahukan mengenai bagaimana cara-cara trik-trik dukun atau penipu atau yang mengatasnamakan ahli hikmah atau ahli supranatural atau ahli spiritual atau apapun itu namanya, yang katanya bisa menggandakan uang ataupun bisa menarik uang ataupun bisa menarik harta karun dan lain sebagainya. Dalam konteks ini hanya untuk masalah yang berkaitan dengan harta atau uang ya. Ya, karena penarikan itu kan umum, bisa menarik pusaka, menarik harta karun dan lain sebagainya. Tapi saya di sini coba membahas tema, yaitu bagaimana dukun atau penipu melakukan trik menggandakan atau menarik uang, baik dari alam goib, yang katanya dari alam goib ataupun dari alam nyata. Di sini saya tidak akan banyak memberikan atau memberitahu mengenai apa saja trik-trik dukun atau penipu yang katanya bisa menggandakan ataupun bisa menarik uang. Saya di sini hanya akan memberitahukan cuman 2 trik saja. Sebenarnya banyak trik-trik dukun, bisa berbeda-beda modusnya, bisa berbeda-beda triknya, tergantung siapa orangnya, tergantung sampai di mana kecerdikan si penipu tersebut ya. Tapi saya di sini hanya akan membawakan hanya 2 saja, secara umum ya, 2 saja. Ini untuk berlaku untuk apapun, terkhusus untuk masalah dukun yang mengaku bisa menggandakan uang ataupun bisa menarik uang. Gitu. Jadi saya memberitahukan trik ini agar teman-teman semua tidak terjebak, tidak tertipu dan tidak termanipulasi, tidak tersugesti oleh orang-orang yang katanya bisa menggandakan uang ataupun bisa menarik uang. Gitu. Karena sekarang semakin marak ya penipuan-penipuan, modus-modus ataupun trik-trik ya, orang yang ingin meraih kekayaan dengan cara menipu ya. Tapi sebelum ke inti pembahasan, saya akan bercerita dulu mengenai apakah benar ada orang yang bisa menarik uang ataupun harta terutama, ataupun pusaka-pusaka lah, secara umum menarik apapun itu, baik menarik uang yang katanya dari alam jin ataupun harta karun ataupun dari alam nyata gitu, dari hanya memindahkan saja. Karena
intinya menarik uang ataupun menggandakan uang, intinya adalah memindahkan si barang tersebut ya. Dalam hal ini uang tersebut dari tempat lain ke tempat lain ya gitu, memindahkan. Jadi bahasanya ya bisa menarik ya, bisa yang namanya memindahkan itu kan bisa dengan cara ditarik, bisa dengan cara diangkat, bisa dengan cara ditendang, bisa dengan cara dilempar. Intinya berpindah barang tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Dan konteksnya tentu dari tempat yang lain ke tempat yang diinginkan oleh si dukun tersebut atau si paranormal tersebut. Itu intinya adalah ilmu itu sebenarnya ilmu memindahkan barang, memindahkan objek, baik dari alam jin ataupun dari alam nyata. Dari alam nyata ya bisa dari mana, dari dua ruangan mana, tempat mana, atau dari harta pendeman ya, pendeman harta karun itu yang ditaruh, yang ditanam oleh orang-orang zaman dahulu, baik itu perhiasan, peralatan perang, ataupun perabotan-perabotan dan lain sebagainya, termasuk uang gitu. Nah, mengenai apakah ada ilmu memindahkan barang tersebut, ya kalau dilihat dari sejarah, bahkan sejarah tersebut sudah tertulis di Al-Qur'an mengenai sejarah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, yaitu mengenai sejarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi, juga seorang raja gitu. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi beliau juga menjalankan tampuk pemerintahan itu, meneruskan perjuangan daripada ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Singkat saja ya, sebenarnya sejarah atau cerita mengenai Nabi Sulaiman ini panjang kali lebar, kali luas gitu. Cuman saya ambil intinya saja, yaitu mengenai bagaimana ya ketika Nabi Sulaiman ingin singgasana Ratu Balkis ya dari negeri Sabah supaya berpindah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Ratu Balkis ini adalah seorang ratu ya dari negeri Sabah. Di dalam riwayat Ratu Balkis ini menyembah matahari, makanya oleh Nabi Sulaiman ini diopeni gitu, diurus supaya si Ratu Balkis ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dikirim surat gitu. Panjang sebenarnya ceritanya ya. Saya singkat saja. Ini Nabi Sulaiman ini ingin ya singgasananya Ratu Balkis ini berpindah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Untuk itulah Nabi Sulaiman bertitah kepada para pembesar kerajaan berikut rakyat-rakyatnya bahwa siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaan Sulaiman, silakan acungkan tangan. Akhirnya dari jin Ifrit dari golongan jin, Ifrit dari golongan jin ini akhirnya menyanggupi, katanya, "Ya Nabi Allah, saya sanggup memindahkan singgasana kerajaan Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum Anda berdiri dari duduk." Nah, menurut riwayat dari duduknya Nabi Sulaiman sampai berdiri itu, menurut sebagian riwayat itu sekitar dari pagi sampai tengah hari. Berarti lumayan lama kan? Biasanya kalau Nabi Sulaiman duduk bertitah memberi nasihat ataupun memberikan ilmu kepada rakyat-rakyatnya itu ya kalau dihitung ya dari duduk sampai bangkit itu sampai tengah hari menurut sebagian riwayat. Nah, dikarenakan menurut Nabi Sulaiman ini lama, akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Saya ingin yang lebih cepat," katanya.
Akhirnya tampillah salah satu orang, kalau tidak salah ya namanya Asif bin Barkhaya ya, atau Asif bin Barkhia ya. Salah satu menterinya Nabi Sulaiman menyanggupi. Bahkan beliau mengatakan hanya dengan sekejap mata. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, sok silakan. Ketika berkedip langsung sudah ada di situ ya. Namanya kedip kan berapa sekund detik itu. Namanya berkedip tek. Buka udah sudah ada kan. Nggak nyampe sedetik gitu. Nah, berarti ilmu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain memang ada, bahkan tertulis di Al-Quran. Masalahnya zaman sekarang ada tidak yang bisa seperti itu? Nah itu dia ya, ada tidak di zaman sekarang? Ya bisa jadi ada, tapi kita tidak tahu siapa yang benar-benar bisa. Dan kalaupun bisa, ya kemungkinan besar orangnya tidak akan keluar-keluar di media, apalagi pasang iklan, mempromosikan diri sendiri, saya bisa anu ya. Kemungkinan besar nggak akan seperti itu. Gitu. Jadi ilmu ini ilmunya ya, bukan orangnya. Ilmunya ada. Ya, dan saya percaya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang yang manusia tidak bisa lakukan, Allah bisa lakukan. Seperti ya salah satu contohnya yaitu tadi, belum lagi yang di luar nalar seperti mukjizatnya para rasul, karomah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ilmu memindahkan barang termasuk uang dari satu tempat ke tempat lainnya itu ilmunya ada. Gitu. Cuman yang menjadi masalah ada tidak orang yang bisa seperti itu. Nah itu masalahnya di situ. Tentu nggak sembarangan orang punya ilmu seperti itu ya. Saya uduk dulu ya teman-teman, biar tidak grogi. Nah kita kembali ke bahasan utama kita, yaitu mengenai bagaimana trik dukun ketika menggandakan uang atau menarik uang, baik yang katanya dari alam jin. Emang di alam jin ada uang? Ya tentu saja, karena kehidupan alam jin sama seperti kehidupan di dunia di alam manusia. Ya ada perdagangan, ada perniagaan, ada jual beli, gitu kan, ada pemerintahan, ada pasar, ada warung, ada rumah tangga dan lain sebagainya. Kehidupan sosial sama seperti manusia, cuman beda tempat itu saja. Dan uangnya pun dipastikan pasti berbeda, nggak mungkin sama. Ya jangankan dengan bangsa jin, kita beda negara saja itu uang bisa berbeda, apalagi itu bangsa jin. Kan logikanya seperti itu. Jadi kalau ada, tapi bisa saja jin menyimpan uang manusia di alam jin. Bisa saja. Dia jin mencuri uang, ditaruh di alam jin, dikuasain seperti menguasai jin, menguasai emas, menguasai perak, bisa. Tapi secara umum, secara logika, pasti uang jin itu berbeda dari kita. Gitu. Kita bicara umum sajalah gitu kan. Kalaupun seumpamanya ada yang bisa memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lain, dan uangnya itu uang rupiah, uang manusia, itu kemungkinan besar secara umum ya cuman memindahkan dari alam nyata, dari alam kita, cuman memindahkan dari tempat lain ke tempat lain, secara umum begitu. Kalaupun seumpamanya jin ada yang menyimpan uang manusia, saya tidak tahu juga itu buat apa kan. Ya bisa jadi, bisa saja. Ya buat mengelabui manusia, dia buat modal untuk menjerumuskan untuk bekerja sama dengan manusia, bisa. Cuman secara umum ya uang jin itu pasti berbeda, secara logika beda. Kita beda negara saja sudah berbeda uangnya, seperti itu ya.
Dan kebanyakan secara umum ya memindahkan dari tempat lain ke tempat lain di dunia manusia. Secara umum kebanyakan. Secara logika pasti seperti itu. Kebanyakan. Itu kan. Oke, pembahasan ini nanti kita lanjutkanlah, kita kembali ke bahasan semula dulu ya, mengenai trik bagaimana si dukun mengelabui ya ataupun menjalankan misinya. Apa namanya ya? Mengaplikasikan modusnya dalam mengelabui, menipu, mensugesti korban supaya ya terjebak ke jebakan atau tipuan si orang yang mengatasnamakan dukun yang katanya bisa menggandakan atau menarik uang dari alam goib. Di sini saya hanya akan memberitahukan dua trik saja. Jika dua trik ini atau dua tanda ini ada, kalian temui, teman-teman temui, dipastikan itu adalah penipuan. Dan saya sarankan kepada teman-teman dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, jangan pernah tergiur dengan orang yang katanya bisa menggandakan ataupun menarik uang. Jangan sampai tergiur. Kalaupun seumpamanya belajar untuk cara menarik pusaka, ya menarik barang lah, pusaka terutama, termasuk uang juga, ilmunya dipelajari, ada gurunya, yaitu tidak salah, nggak masalah itu. Yang penting Anda kuat tirakatnya. Yang pasti ya ada tata caranya, ada metodenya. Jadi ini untuk yang benar-benar awam, yang benar-benar orang yang terlilit masalah hidup, problematika hidup yang sekarang makin berat, ya. Beban hidup makin berat di zaman sekarang ini. Banyak orang istilahnya potong kompas, mengambil jalan pintas, mengambil jalan instan untuk supaya agar cepat mempunyai uang banyak ataupun kaya raya. Banyak orang seperti itu, terutama orang-orang yang terlilit hutang, ya kan? Akhirnya banyak orang yang putus asa, akhirnya potong kompas. Seperti itu. Akhirnya mendatangi dukun, salah satunya dengan cara menarik uang ataupun menggandakan. Ya, ada yang ya macam-macam orang supaya ingin kaya raya, ingin banyak uang. Ada yang dengan cara tirakat di satu tempat. Ada yang dengan nyupang atau apa itu namanya ya. Saya kurang ngerti juga. Ya, dengan cara-cara yang di luar nalar, bahkan keluar daripada syariat gitu ya. Dan di sini saya hanya akan membahas tentang cara tentang menggandakan uang si dukun tersebut, triknya, tandanya seperti apa. Jadi kalau ada tanda ini, teman-teman sudah mundur saja, jangan diteruskan. Kalau seumpamanya teman-teman sudah gelap mata dan mendatangi si dukun atau si orang pintar atau si orang ahli spiritual atau supranatural, tiba-tiba ada dua tanda ini, lebih baik Anda batalkan, lebih baik Anda mundur, lebih baik Anda jangan teruskan. Karena dipastikan itu 100% penipuan. Apa saja tandanya? Yang pertama ya, seumpamanya Anda sudah gelap mata, saya pinginlah itu ikut menggandakan uang supaya uang saya jadi banyak, ataupun ikut ritual untuk menarik uang, ya. Terus Anda mendatangi, tiba-tiba ada dua tanda ini, ya sudah. Kalau Anda teruskan, Anda akan termasuk Anda akan rugi. Anda akan rugi waktu, tenaga, dan juga tentu uang. Yang pertama adalah ketika si dukun tersebut ngoceh sana sini bahwa saya bisa bisa ini. Bahkan dia bercerita, nih, bos saya yang ini. Orang itu pejabat saya. Lewat saya
oleh saya, gitu kan. Ya artinya dia bercerita belum apa-apa, dia bercerita sudah ke sana ke sini bahwa dia bisa menggandakan uang, bahkan kata dia sudah banyak yang berhasil, si anu si anu si itu si fulan dan lain sebagainya. Terus dia langsung membuktikan sulapnya di depan Anda, itu kan, itu sebagai salah satu apa salah satu modus supaya Anda tertarik, supaya Anda yakin bahwa si orang tersebut bisa, gitu kan. Akhirnya dia menunjukkan sulap-sulapnya. Ya, dimulai dari sulap-sulap kecil. Nih, ini bisa keluar apa, ini bisa keluar apa, gitu kan. Pokoknya intinya ketika dia ngoceh bisa anu banyak orang yang berhasil karena saya, terus dia dilanjutkan dengan menunjukkan sulap-sulapnya di depan Anda, sudah dipastikan itu adalah penipuan. Lebih baik Anda mundur, Anda batalkan. Jikalau Anda masih penasaran, ya, kalau Anda teruskan, itu dipastikan pasti penipuan. Atau ya, ini yang ke satu ya. Atau yang kedua, dia nggak cerita, nggak menunjukkan apa-apa, tapi dia sudah meminta uang yang alasannya untuk biaya ritual, ube rampe dan lain sebagainya. Itu walaupun dia mengatakan ini barangnya nanti sampean lihat, saya akan belanja, nanti sampean lihat barang-barang yang sudah saya beli, walaupun ceritanya seperti itu, gitu kan. Itu dipastikan kalau si dukun tersebut sudah meminta uang, apalagi jumlahnya atau nominalnya sudah di luar logika, itu sudah dipastikan penipuan, dan lebih baik ya, teman-teman mundur, teman-teman batalkan itu perjanjian tersebut, gitu. Jadi ada dua, sebenarnya banyak ciri-cirinya. Cuman di sini secara umum ya saya hanya beberkan dua saja. Ini berdasarkan cerita-cerita, ya, berdasarkan cerita, juga berdasarkan observasi saya langsung. Observasi saya langsung, baik cerita-cerita ataupun dari media juga. Jadi ini gabungan saya ringkas menjadi dua saja. Sebenarnya kalau diperinci lebih detail lagi itu lebih banyak tentunya. Cuman ini secara umum saya ringkas menjadi dua, gitu. Jadi kalau apa-apa dukun sudah menunjukkan keahliannya, entah itu benar entah itu bohong, terus dia ditambahi dengan ocehan-ocehan yang no si Anu, kalau nggak saya, no bos Anu datang sama saya berhasil dia, terus dia menunjukkan sulap, nih begini nih contohnya gini, udah itu. Sekalipun Anda yang minta, minta cerita, sekalipun Anda yang bertanya, apalagi dia tidak ditanya, dia tidak diminta menunjukkan kesaktiannya, dia dengan pedenya menunjukkan sendiri, itu sudah benar-benar penipuan. Walaupun ditanya, walaupun diminta pun tetap itu. Karena setiap dukun kan kecerdikannya berbeda-beda. Ada yang berpikir, biarin saja dia bertanya dulu, biar dia penasaran. Itu ada yang begitu. Ada yang langsung saking semangatnya dia, mau ini korban nih, ini korban ini. Apa namanya? Ya ini calon mangsa gitu. Makanya dia saking semangatnya langsung dia ceritakan bullshit ceritanya, begini langsung dia sulap. Ini namanya sulap, bisa dipelajari, ya. Dari telur keluar paku, keluar darah, itu sekarang sudah kebanyakan trik-trik ya. Dukun-dukun yang jujur, paranormal yang jujur itu sudah gitu ya. Jadi yang pertama, ketika si dukun atau si paranormal tersebut sudah cerita bla 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 terlalu tinggi, lalu menunjukkan sulap-sulapnya. Atau tidak seperti itu, tapi tahu-tahu meminta uang, meminta transfer, katanya
ini itulah, buat ube rampe, buat beli ini, buat beli itu. Apalagi kalau dua-duanya ada, sudah dia ngoceh kemana-mana, menunjukkan sulapnya, diakhiri dengan minta uang, sudahlah. Itu double, double. Itu lebih baik teman-teman mundur ya. Lebih baik batalkan sudah. Jangan diteruskan. Tetap waras ya, tetap waras pikirannya. Lebih baik kalau mau Anda datangi guru-guru hikmah yang di pesantren, minta wiridan, minta sholawat, itu lebih baik yang seperti itu ya. Itu jauh daripada penipuan ya. Kalau namanya doa, zikir itu kan, minimal zikir itu kan bisa menenangkan hati gitu kan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kan begitu. Jadi kalau cara-cara sinten seperti itu ya, buat para dukun penipu itu mereka sangat senang sekali gitu. Jadi ingat teman-teman ya, ketika dia menunjukkan sulapnya, dia sudah menunjukkan kebolehannya. Udah kesana kemari omongannya, tangannya apa maksud tangan di situ ya, dia menunjukkan kebolehannya, menarik anak. Dia ditusuk nggak apa-apa, dibacok ke apa depan Anda, ujung-ujungnya minta duit ya. Kalau Anda sudah mengeluarkan uang lalu Anda kasih, ya sudah, nggak bakalan kembali. Bisa kembali ya dengan dilaporkan penipuan. Nah nanti juga saya nih, suatu saat kalau saya sudah siap, baik waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya, saya juga akan explore, observasi, bahkan ya semacam membongkar secara langsung, berhadapan dengan orang-orang seperti itu ya, di seluruh Nusantara, terutama di daerah saya dulu ya, di sini di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat juga sudah mulai banyak dukun-dukun seperti itu ya. Doakan ya, karena ini merugikan masyarakat, merugikan rakyat bangsa Indonesia tentunya ya. Kecuali dengan kalau pengobatan itu lain lagi ya. Ini khusus masalah si dukun yang katanya bisa menarik uang ataupun menggandakan. Jadi jika ada dua tanda tersebut, teman-teman sudah batalkan saja, mundur saja, itu penipuan dan Anda akan rugi kalau diteruskan. Oke teman-teman, segitu saja ya. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.